Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai implementasi sistem otomasi industri, yaitu simulasi conveyor pada Factory I/O dan juga monitoring tangki pada CX Designer. Dengan saya sendiri alias Salika dan rekan-rekan saya ada Grisa Putra, Nabil Zulfa Nursani, Alvin Tegar Pangestu, serta Gian Reda Nayaran Wiratmaja. Baik, yang selanjutnya ialah latar belakang kenapa kami mengambil referensi untuk proyek kami ialah karena perkembangan otomasi industri menuntut sistem manufaktur yang efisien dan minim human error. Salah satunya melalui integrasi sistem pemindahan barang yaitu konveyor dan kendali fluida yaitu tangki. Mengacu pada implementasi sensor infrared sebagai counter objek pada CV karya Anugrah Jaya serta sistem pengisian cairan otomatis atau liquid filling system berbasis PLC. Proyek ini dirancang untuk menyatukan kedua konsep tersebut ke dalam sebuah ekosistem digital guna menghindari risiko kerusakan pada hardware fisik saat tahap pengujian. Proyek ini juga menggunakan Factory I/O sebagai media simulasi fisik atau 3D atau tiga dimensi atau digital twin untuk pergerakan konveyor serta CX Designer sebagai HMI untuk monitoring level tangki, di mana seluruh logikanya dikendalikan secara terintegrasi melalui program CX Programmer. Baik, selanjutnya untuk tujuan sendiri itu untuk membangun sistem kendali terintegrasi untuk proses distribusi barang conveyor dan juga manajemen fluida pada tangki. Dan media simulasi yang kami pakai ada Factory I/O untuk visualisasi 3D real time untuk pergerakan fisik conveyor, sensor, dan benda bekerja. Lalu juga ada CX Designer, yaitu panel kontrol utama untuk monitoring level tangki dan kontrol manual atau otomatis sistem. Nah, untuk tangki sendiri itu fungsinya sebagai wadah penampungan dan pencampuran cairan sebelum dilakukan proses pengisian ke dalam botol. Berikut merupakan flowchart-nya dan di bawah sini juga terdapat referensi yang kami gunakan. Baik, di sini conveyor, alat atau sistem yang digunakan untuk memindahkan barang atau material secara otomatis dari satu tempat ke tempat lain, terutama di pabrik, gudang, bandara, dan area produksi. Berikut flowchart-nya. Dan berikut juga terdapat referensi yang kami gunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian ilustrasinya. Jadi yang pertama, pengisian bahan A. Prosesnya, pompa satu diaktifkan. Katup kontrol CV1 terbuka, sedangkan CV2 ditutup. Hasilnya, cairan A berwarna biru dari tangki penyimpanan mengalir masuk ke dalam tangki pencampur utama. Setelah takaran tercapai, pompa satu dimatikan. Lalu pengisian bahan B, sistem bekerja secara bergantian. Kini pompa 2 diaktifkan. Katup kontrol CV2 terbuka, sedangkan CV1 ditutup yang menghasilkan cairan B yang berwarna kuning mengalir masuk ke dalam tangki pencampur utama, menyusul cairan A. Setelah takaran selesai, pompa 2 dimatikan. Selanjutnya, proses pencampuran. Setelah kedua cairan A dan B masuk ke tangki dan kedua pompa dalam keadaan mati, motor pengaduk di bagian atas tangki diaktifkan, yang menghasilkan baling-baling di dalam tangki akan berputar untuk mengaduk kedua bahan cair tersebut sampai tercampur secara merata. Lalu, setelah proses pencampuran selesai, katup bawah CVO dibuka, yang menghasilkan cairan hasil campuran dialirkan menuju filling nozzle pipa pengisi sistem, kemudian mengisi cairan tersebut ke dalam deretan botol kosong yang terus bergerak secara otomatis di atas lintasan konveyor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke demonstrasi untuk proyek tangki. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tangki pada kelompok kami. Di sini sudah terdapat CX desainnya. Nah, sebelum sistem dijalankan, operator dapat menentukan target produksi melalui beberapa parameter input utama yang terdapat di CX design. Pertama, ada counter botol yang berfungsi untuk menyetel berapa jumlah botol atau siklus batch yang ingin diproduksi. Lalu ada max cairan satu dan juga 2 untuk menentukan target volume cairan yang akan dimasukkan ke dalam tangki. Untuk cairan satu di sini berwarna biru dan cairan kedua berwarna ungu. Lalu ada set mixer yang digunakan untuk
mengatur durasi pengadukan oleh motor mixer. Misal di sini kita masukkan 60, itu berarti 6 detik. Karena memang em, dasar dari CX desainnya seperti itu. Lalu, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sistem ini mengeksekusi perintah secara otomatis dan bergantian setelah tombol on diklik. Setelah tombol on diklik, pompa A akan menyala terlebih dahulu dan cairan akan terus mengalir, lalu nilainya pun dapat dipantau secara real time pada indikator aktual cairan yang terdapat di CX Design ini. Nah, setelah memenuhi maksimal cairan tersebut, disinilah fungsi interlock bekerja untuk memastikan keamanan. Saat pompa B ini tidak akan menyala saat pompa A belum selesai mengisi. Nah, jika pompa A sudah memenuhi maksimal cairan, maka pompa B akan otomatis mengisi. Dan saat pompa B sudah memenuhi maksimal cairan, mixernya itu akan berfungsi untuk mengadukan tepat selama waktu yang ditentukan pada set mixer. Di sini berarti 5 detik set mixernya. Salah satu keunggulan sistem kontrol ini adalah penanganan kondisi darurat atau stop dadakan. Jadi kita bisa mengklik tombol off di tengah-tengah pengisian tangki. Namun saat kita mengklik on lagi, untuk count-nya itu dia nggak akan keulang dari nol lagi, melainkan akan melanjutkan count yang sebelumnya sudah dijalankan. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan mengenai CX Pro-nya, mengenai CX Pro untuk tangki ini oleh Nabil. Oke, baik di sini apakah sudah terlihat CX Pro-nya? Sudah. Oke, baik. Jadi di sini kita membagi sistem ini menjadi dua bagian section. Supaya apa? Supaya nantinya kita tidak pusing ketika melihat program kita dan melakukan troubleshoot ketika ada kesalahan. Di sini kita membagi menjadi dua section. Section pertama adalah main safety control. Ini di sini adalah pusatnya daya awal-awal untuk penjalanan si sistem ini. Kita mulai dari kontak, kita membuat kontak 000 dengan alamat 000, dan nanti kita akan alokasikan alamat ini ke tombol on. Nah, di sini saya pakai instruksi keep untuk menggantikan rangkaian self folding yang sederhana. Jadi keep ini akan menjaga nilai si 00 ini menjadi on, tetap on, sampai nanti di-trigger oleh resetnya, yaitu si off ini jadi dari alamat 001. Nah, reset ini adalah untuk menendang balik atau membuat dari switch selector ini dari nilainya 1 menjadi 0 ketika nanti kita membuat si apa namanya mematikan si sistemnya. Nah, lanjut di sini ada bagian missing. Kita menggunakan sistem aktif si internal bitnya itu dari 100. Lalu di sini ada alokasi alamat 003 yang berarti penuh. Nah, di bagian ini, karena kita menggunakan CX Designer, kita membutuhkan visualisasi bahwa si air itu naik maupun turun. Nah, disitulah saya menggunakan binary increment dan digunakan pulsa sebesar 0,2 untuk membuktikan bahwa memvisualisasikan si air ini nantinya naik secara perlahan selama 0,2 detik. Jadi itulah fungsi dari si binary increment ini. Nah, di sini ada komparator. Komparator di sini kita membandingkan antara nilai D0, nilai inputan, dan D1. Nah, nanti di sinilah yang menentukan bahwa si pengisian ini apakah sudah sesuai dengan set target yang kita masukkan di sini dengan nilai aktual cairannya. Jadi si set target ini adalah si D0-nya dan si aktual cairannya adalah D1. Nah, disitulah peran komparator dari rangkaian pengisian. Untuk pengisian 2, cairannya sama sistemnya. Kita menggunakan binary increment untuk memvisualisasikan bahwa kenaikan air di tangki itu beneran ada. Dan si komparator ini adalah membandingkan antara nilai aktual dan nilai inputan yang diinginkan. Nilai inputannya adalah yang di atas D3 dan D4. Seperti itu. Lalu masuk setelah tahap terakhir pengisian, yaitu ada di tahap 2, ada di cairan 2, tahap penuh 2. Nanti tahap penuh 2 ini yang 004 ini akan ke-trigger nilainya menjadi 1 dan menyalakan si pengaduk, motor pengaduk. Motor pengaduk ini nanti nilainya alamatnya adalah 1003.
Lalu kapan dia akan berhenti? Dia akan berhenti setelah sesuai dengan timer yang kita set di sini. Nah, di sini kita menggunakan timer yang akan di-trigger oleh si 10.03 ini. Nanti cara mematikannya adalah di bagian cairan beres diaduk ini. Nah, di sini kenapa menggunakan alamat memori D11? Karena kita ingin dapat diubah nilai jumlah lamanya si set mixer ini. Makanya kita menggunakan alokasi D11 memori internalnya gitu. Tidak kita set secara manual menggunakan hashtag 50 dengan waktu 5 detik dan lain-lain. Nah, ini adalah cairan beres diaduk untuk mematikan si sistem pengaduknya. Nah, lanjut setelah beres dilakukan, akan masuk ke pengosongan cairan satu dan 2 yang dilakukan secara bersamaan. Sama seperti sistem pengisian tadi, binary decrement. Perbedaannya adalah di binary increment dan decrement. Ketika ingin mengurangi pengosongan cairan, kita menggunakan binary decrement. Gunanya untuk apa? Untuk memvisualisasikan penurunan pengosongan cairan di sini. Karena di CX Designer ini tidak bisa langsung otomatis gitu. Jadi menggunakan binary decrement. Nah, di sini kita juga menggunakan komparator kurang dari, jadi nilai inputan dan nilai aktualnya akan dikomparasi di sini nilainya sampai 0. Sama untuk pengosongan cairan kedua berlaku fungsi yang sama dan logika yang sama. Lalu di sini yang terakhir, di rung terakhir adalah jumlah botol. Jumlah botol ini kita hitung menggunakan counter. Counter ini tidak kita set value-nya. Kita set value-nya itu menggunakan alamat memori D10. Nanti D10 ini kita alokasikan di counter si ininya. Jadi counter ini tetap bisa kita ubah nilainya. Misalkan ini 5 ya, kita ubah jadi 9. Otomatis di sini juga nanti jadi 9. Kita ubah jadi 5 lagi, nanti otomatis akan berubah jadi 5 lagi. Itulah fungsi kita menggunakan nilai D10 ini. Tidak kita set mutlak value-nya. Nah, nanti ini akan berkurang siklusnya kalau si pengosong ini sudah beres melakukan kerja pengosongannya. Jadi dia akan berkurang terus sampai akhirnya habis. Lalu apa yang bisa mereset counter ini? Yang mereset counter ini adalah counternya dirinya sendiri. Jika udah 0, dia akan mereset lagi. Baru nanti bisa kita set lagi dan melakukan siklus yang sama. Jadi seperti itu sistem dan penjelasan di bagian ladder dari pengisian tangki.